Raja Arthur punya masalah. Ketika para kesatrianya berkumpul, mereka duduk di meja yang sangat panjang, sehingga setiap orang harus berteriak agar dapat didengar. Bisakah Circumference dan Lady Di dari Ameter memenuhi tantangan untuk membuat meja yang lebih baik? Jelajahi kastil, saksikan turnamen, dan berkudalah bersama Circumference saat ia mencari bentuk masa depan. Para kesatria yang berisik, tukang kayu yang pintar, dan pelawak yang jago bermain sulap, semuanya menambah keseruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika dengan cerita yang berjudul Circumference and the First Round Table yang ditulis oleh Cindy Nushwander. Dahulu kala, di tanah yang dikenal sebagai Camelot, hiduplah banyak kesatria. Pemimpin mereka adalah seorang pria gagah dan baik hati bernama Raja Arthur. Selama bertahun-tahun penuh kedamaian dan panen yang melimpah, rakyat hidup bahagia. Masalah dimulai ketika mereka melihat pasukan tetangga mereka di utara berkumpul di perbatasan. Orang-orang ini yang dikenal sebagai circumscribers tampak seolah-olah sedang bersiap untuk berperang. Raja Arthur memanggil para kesatria pemberani dan terpercaya untuk merencanakan apa yang harus dilakukan. Para kesatria berkuda secepat yang mereka bisa menuju ke istana raja. Circumference tinggal di dekat situ, jadi keluarganya ikut bersama. Circumference menikah dengan Lady Di yang berasal dari kota Ameter. Mereka memiliki seorang putra bernama Radius. Radius sangat kecil dan masih sangat muda, tetapi pikirannya yang tajam dan energinya yang tak terbatas lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya dalam hal tinggi badan dan usia. Setelah hari pertama pertemuan dengan semua kesatria raja, Circumference duduk bersama Lady Di. Erangnya, tenggorokanku sakit. Aku harus berteriak agar terdengar di ujung meja persegi panjang itu. Semua orang harus berteriak dan raja sangat marah. Mengapa kamu tidak memperbaiki meja itu? Saran Lady Di. Seberapa mudah kita dapat melakukan itu? Tanya Circumference. Baiklah, kata Lady Di. Kita bisa memotongnya menjadi 2 bagian. Lihat, ini gambar mejanya. Meja ini memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi pendek. Jika kita memotongnya menjadi 2 bagian dan meletakkan kedua bagian itu berdampingan, kita akan mendapatkan meja dengan 4 sisi yang sama. Lady Di, ide yang bagus sekali. Circumference memanggil tukang kayu, Geo dari Metri. Geo segera mulai bekerja. Keesokan harinya, meja baru itu sudah siap. Semua orang mengomentari bentuknya yang persegi dan indah. Namun, masalah lain muncul. Di setiap sudut meja, para kesatria berbisik satu sama lain saat orang lain berbicara. Sir Galahad berseru, "Raja Arthur, bagaimana kita bisa bertemu untuk membahas solusi jika orang-orang berbicara secara rahasia satu sama lain?" "Sir Galahad benar," jawab Raja Arthur. "Kami datang ke sini untuk membicarakan cara mempertahankan tanah kami dari para circumciber, bukan untuk membicarakannya secara rahasia." Setelah pertemuan itu, Raja Arthur memberitahu Circumference bahwa meja baru diperlukan. Malam itu, Circumference memberitahu Lady Di tentang masalah dengan meja persegi. Lady Di berpikir sejenak lalu berkata, "Bagaimana
Kalau kita potong meja persegi itu secara diagonal, kita bisa menyatukan kedua bagian itu untuk membentuk bentuk berlian. Dia menggambar diagram dan berkata, "Raja bisa duduk di salah satu ujung, dan kamu bisa duduk di ujung yang berlawanan. Semua orang akan cukup dekat untuk mendengar, dan para kesatria tidak akan berada di sudut yang sempit." Setelah melihat rencana itu, Circumference setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Geo, si tukang kayu, berkata, "Di kelas pertukangan, mereka menyebut bentuk ini jajar genjang. Saya akan menyiapkan mejanya besok." Keesokan harinya, Sir Lancelot dan Sir Gawain merasa takjub melihat meja berbentuk jajar genjang. Yang lain menyukainya, tetapi Raja Arthur tidak senang duduk di ujung yang tajam itu. Sang raja membiarkan para kesatria berlatih tanding dan bermain pedang. Sementara ia berbicara dengan Circumference. "Circumference, ujung meja ini menusuk perutku seperti pedang. Kita perlu memikirkan cara untuk mencegah perang, tapi meja ini membuatku ingin bertarung. Bisakah kamu memperbaikinya?" "Saya akan melakukan yang terbaik, Baginda," kata Circumference. Sore itu, Circumference berdiri di lapangan dan menyaksikan para kesatria berduel. Hari itu cuaca sangat cerah, langit biru, dan bendera-bendera berkibar tertiup angin. Bendera Sir Gawain berwarna biru dengan salib putih, bendera Sir Lancelot berwarna hijau dengan gambar singa, dan bendera Sir Torre berwarna hijau dengan gambar elang. Semua bendera itu bentuknya mirip, semuanya berbentuk segitiga. "Itu dia," kata Circumference, "meja segitiga." Circumference memanggil Geo dan menjelaskan. Geo berkata, "Jika kita potong meja jajar genjang menjadi dua, itu akan menyisakan dua segitiga. Satu segitiga mungkin terlalu kecil, jadi mereka mengukur meja segitiga yang diusulkan dan menyadari bahwa 4 orang tidak akan muat di setiap sisinya. "Geo, mari kita pikirkan lebih lanjut," kata Circumference, dan dia pun mulai mendiskusikan bentuk-bentuknya dengan Lady Di. "Iya," kata Lady Di, "segitiganya akan terlalu kecil, jadi potonglah sudut-sudutnya seperti ini dan buatlah segi 8. Lihat, ini akan menyelesaikan masalah." Ketika para kesatria duduk di meja segi 8, masing-masing menginginkan satu sisi untuk dirinya sendiri. 8 sisi dan 12 kesatria, siapa yang akan berbagi sisi dengan yang lain? Mereka sepakat bahwa raja harus mempunyai satu sisi untuk dirinya sendiri karena dia adalah pemimpin. Tetapi itu menyisakan 7 sisi dan 11 orang. "Para kesatria, mari kita jaga ketertiban," kata Raja Arthur dengan tenang. "Kita perlu ingat bahwa kita di sini untuk membela tanah air kita. Bagaimana kita bisa berbicara di meja ini dengan masalah sudut dan sisi? Circumference, suruh tukang kayu membuat meja berbentuk telur, dan mungkin dengan begitu kita akan berperilaku lebih seperti kawanan." Circumference menyusun rencana untuk meja oval dengan Geo. "Meja ini akan lebih sulit dibuat karena tidak memiliki tepi yang lurus," kata Geo. "Saya akan segera memulainya." Ketika para kesatria bertemu lagi, mereka semua terkesan dengan meja oval tersebut. Sir Lancelot menyarankan agar mereka mengangkat piala dan bersulang. Semua kesatria mengangkat piala mereka, namun terdengar sorak-sorai hebat dari ujung meja. Para kesatria di ujung meja oval itu menabrak sang raja saat mereka mengangkat piala mereka.
Tak seorang pun punya cukup ruang. Beberapa kesatria mulai berdebat. Kemudian Raja Arthur berteriak, "Berhenti! Semua orang akan menungguku sampai besok kecuali Circumference." Setelah berbicara dengan Raja Arthur, Circumference kembali ke rumah dengan perasaan patah semangat. Radius angkat bicara. "Ayah, kalau aku punya masalah yang tidak bisa aku selesaikan, aku akan melakukan hal lain untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan?" Sore itu, Circumference, Radius, dan Lady Di pergi berkuda. Tak seorang pun berbicara sampai Radius berteriak, "Ayah, ayah, lihatlah, ada pohon tumbang." "Begitulah adanya," jawab Circumference dengan lemas. "Tidakkah kau lihat, ayah? Itu mejamu." Lady Di turun dari kudanya untuk melihat lebih dekat. Ia berdiri berjinjit dan merentangkan lengannya setinggi mungkin. Ujung jarinya menyentuh tepi atas batang pohon. "Seharusnya cukup besar," kata Lady Di. "Bagian ini setinggi yang bisa saya jangkau dan kayunya tampaknya berkualitas." Circumference memanggil Geo untuk memotong bagian melintang batang pohon menjadi sebuah meja. "Biarkan kulit kayu di tepi luarnya, rasanya kasar," kata Circumference pada Geo. "Tetapi aku suka." Geo dan para pembantunya menggergaji batang pohon besar itu. Kemudian mereka mengangkat lempengan kayu yang berat ke dalam gerobak dan berangkatlah mereka ke bengkel Geo. Geo bekerja sepanjang malam untuk membuat meja baru itu. Ketika para kesatria bertemu keesokan harinya, meja sudah selesai. Semua orang merasa puas. Tidak ada yang berteriak ataupun berbisik. Tidak ada yang merasa terpojok ataupun terjebak. Tidak ada yang ditusuk perutnya dan tidak ada yang merasa terhimpit. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di sekeliling meja. Saat mereka berbincang, mereka memutuskan bahwa rencana terbaik adalah mencoba berdamai dengan tetangga mereka. Raja Arthur sangat senang sehingga ia mengumumkan bahwa mereka akan merayakannya malam itu. Saat semua orang menikmati musik, tarian, dan jamuan makan, tiba-tiba musik berhenti. Seorang utusan bergegas masuk dan menyerahkan surat tersegel kepada Raja Arthur. Raja membacanya dan tersenyum. "Para hadirin sekalian, para kesatria dan para tamu, saya punya berita bagus. Penjaga pembatas tidak berencana untuk menyerang. Mereka hanya ingin mengukur luas wilayah kerajaan mereka. Akan ada kedamaian di negeri ini." "Hore!" Semua orang bersorak hingga raja mengangkat tangannya untuk meminta diam. "Untuk menghormati para kesatria yang berkumpul di meja ini, guna menyelamatkan kerajaan kita, biarlah mereka selanjutnya dikenal sebagai kesatria meja bundar. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Circumference dan Lady Di dan putra mereka Radius. Mereka membuat diskusi meja bundar ini menjadi mungkin." Semua orang bersorak lagi. Karena Lady Di dari Ameter memiliki jangkauan yang sama dengan jarak di seberang meja, kita akan menamai pengukuran ini untuknya. Kita akan menyebutnya diameter. "Saya juga bangga pada Radius," imbuh Raja Arthur. "Suatu hari nanti, dia akan menjadi seorang kesatria yang hebat. Dia mungkin bertubuh kecil, tetapi dia memiliki ide yang luar biasa." Semua orang mengangguk dan bertepuk tangan. "Mari kita sebut pengukuran kecil ini dari pusat lingkaran ke tepinya dengan radius. Terakhir, jangan lupakan Circumference yang pintar, karena dialah yang punya ide untuk meninggalkan kulit kayu di tepi luar meja kita.
Kita akan menamai tepi luar lingkaran dengan namanya. Kita sebut saja keliling lingkaran. Sirkumferens membungkuk kepada raja saat semua orang bangkit dari tempat duduk mereka dan mulai bersorak, bersiul, dan menghentakkan kaki. Itu adalah perayaan paling bahagia yang dapat diingat oleh siapapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.